Video ini hanya review, silakan menuju situs resminya untuk versi fullnya. Cerita sebelumnya, Liu telah membantai habis geng Kapak dan menyisakan Jeju sendirian yang merupakan kekasih Tian. Bagaimanapun dia pernah menolongku, biarkan dia hidup saja, tapi aku tidak mau bertemu dengannya lagi. Terima kasih, aku berjanji kelak tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Setelah dilepaskan oleh Tian, Jeju langsung pergi berlari meninggalkan Tian dan Liu. Tetapi Liu sadar jika orang seperti Jeju dilepaskan, pasti nantinya akan melukai orang lain lagi, dan berpikir lebih baik Liu meninggalkan tanda di tubuh Jeju. Lalu Liu menunjuk ke arah Jeju dan cahaya biru pun langsung menyelimuti tangan Liu. Dan cerot, terlihat laser mengenai punggung Jeju yang mengakibatkan Jeju mengeluarkan sirup rasa stroberi dari mulutnya. Lalu Tian bertanya apa yang Liu lakukan. Liu berkata bahwa dia tidak membunuhnya. Liu hanya meninggalkan kemampuan udara kosong di tubuhnya. Dia bisa mati kapanpun aku mau, jawab Liu. Jeju pun nampak terlihat kesakitan karena kejadian hari ini. Jeju jadi mempunyai dendam karena tidak terima atas apa yang terjadi hari ini dan akan membalas dendam suatu hari nanti. Lalu tiba-tiba ada cahaya putih terbang menghampiri Liu. Lalu Liu bertanya benda apa ini? Tetapi tak disangka Tian tidak melihat cahaya itu, yang berarti cuma Liu yang bisa melihat cahaya kuning kemasan itu. Lalu Liu mencoba memegang cahaya itu, setelah itu menggenggam cahaya itu. Cahaya itu pun menjadi semakin terang dan tiba-tiba sistem pun muncul. Sistem evolusi sudah terkunci. Selamat, pemilik sudah memiliki 2 poin evolusi. Pemilik Liu Xiaomo, kekuatan 58, kelincahan 47, daya tahan 61, kemampuan udara kosong, tingkat kebangkitan 2, poin evolusi 2. Poin evolusi bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat pemilik atau menebus barang di toko. Melihat kemunculan sistem itu, Liu terlihat sangat senang karena mendapatkan sistem yang hebat. Sepertinya masih banyak rahasia lagi di badan penelitian itu. Aku harus cepat membentuk kelompok lalu pergi masuk sekali lagi. Akhir zaman ini benar-benar menarik, ucap Liu dalam hati sembari berjalan berniat meninggalkan Tian. Lalu tiba-tiba Tian memegang tangan Liu menanyakan kenapa ia tidak diajak. Aku hanya berjanji menolongmu. Aku tidak berjanji untuk membawamu. Aku ingin ikut denganmu. Ikut denganku? Apa yang bisa kamu lakukan buatku? Aku tidak punya yang lain, ucap Tian sembari sepertinya ingin membuka tirai gunung kembarnya. Melihat apa yang ingin Tian lakukan, itu membuat Liu pipinya memerah. Ia orang yang tidak buruk. Sembari menutup gunung kembar Tian, ikutlah denganku, ucap Liu sembari tersenyum. Scene pun berpindah. Di suatu kota di malam hari, terlihat 3 orang wanita yang sedang menari-nari sembari merayu orang-orang yang lewat untuk merasakan donat vanila miliknya. Terlihat juga 1 orang wanita berambut kuning yang diikat lehernya ibarat binatang, dan juga orang-orang yang terlihat sedang berebut sepotong apel sisa hingga berkelahi. Jadi di akhir zaman ini makanan adalah suatu yang langka ya guys ya. Jadi wajar sepotong apel bisa sampai diperebutkan. Lalu terlihat Liu dan Tian berjalan melewati orang-orang itu. Tempat apa ini? Aku tidak pernah ke sini. Di sini adalah jalan putri, surga bagi orang kaya, neraka bagi orang miskin. Asalkan mempunyai uang, kamu bisa membeli apapun. Kalau begitu, kemana kita akan pergi? Bisnis pelelangan, balas Liu sembari menunjuk gedung yang tinggi di hadapan mereka.
Dalam ruang bisnis pelelangan, terlihat banyak orang yang sedang menunggu sesuatu di atas panggung dan juga pelayan-pelayan wanita berbaju kelinci. Lalu Tian bertanya kenapa mereka berdua pergi ke sini, karena di sini tempat tercepat untuk mengisi kembali bahan persediaan, jawab Liu. Lalu Liu melihat gadis pelayan berbaju kelinci, memperhatikannya sebentar dan lalu menghampiri gadis kelinci itu. Lalu Liu meminta bantuan untuk dibawa ke ruangan lelang kepada wanita kelinci. Tetapi bukan respon baik, wanita itu malah menghina Liu karena wanita itu mengira Liu orang miskin dan menyuruh Liu untuk pergi dari tempat itu. Sudah mencoba berdiskusi namun tetap menolak untuk mengantar Liu. Tak kehabisan akal, Liu langsung mengeluarkan 3 batang coklat sambil berkata untuk membawa Liu ke ruangan nomor 5 untuk mengikuti acara lelang dan bertanya siapa yang bersedia mengantarnya. Melihat makanan yang di akhir zaman merupakan hal yang sangat berharga, wanita itu langsung tiba-tiba ramah kepada Liu dan berebutan supaya dipilih oleh Liu, menggoda Liu untuk dipilih olehnya. Tetapi Liu tidak memilih di antara wanita penggoda itu yang melayani hanya orang kaya saja dan tak mau melayani orang miskin, bahkan malah mengusirnya. Tetapi Liu memilih gadis yang berada jauh di depannya yang terlihat pendiam. Gadis pendiam itu pun sedikit terkaget. "Hah? Aku? Benar. Sekalian bawa temanku mandi sebentar, ganti pakaian yang cocok, aku tukar dengan makanan." Lalu gadis kelinci pendiam pun melaksanakan perintah dari Liu dengan sopan. "Xiaomo, aku tidak perlu lagi terlalu boros buatmu. Orangku harus memakai yang paling baik, menggunakan yang paling baik," jawab Liu sembari memegang dagu Tian yang membuat Tian tersipu malu dan langsung luluh mendengar perkataan dari Liu. Tian pun langsung menyetujuinya sembari berkata dalam hati bahwa Liu berkata bahwa Tian adalah orangnya, yang berarti Tian diakui di sisi Liu yang membuat Tian senang. Lalu terlihat di aula nomor 5 tempat tujuan Liu dan Tian. Terlihat di atas panggung MC pelelangan sedang mengumumkan selamat kepada kelompok bersenjata Bopeng yang telah membeli 3 zombie kebangkitan. Tian pun melihat itu sedikit kaget karena di pelelangan ternyata menjual zombie. Kristal di otak zombie kemungkinan besar bisa membuat orang menjadi yang bangkit. Tentu saja menarik untuk diperebutkan. Tentu saja asalkan menguntungkan, tidak ada yang tidak bisa dilelang. Tentu saja asalkan menguntungkan, tidak ada yang tidak bisa dilelang. Ini adalah akhir zaman, ucap Liu menjelaskan. Lalu terdengar kembali MC lelang menyebutkan barang yang akan dilelang selanjutnya, yaitu truk bersenjata yang dimodifikasi yang dirancang oleh Master Tuangi dengan harga awal 1 juta peluru. Lalu MC lelang memperlihatkan truk modifikasi itu dan menjelaskan keunikan truk tersebut. Truk perang bersenjata, luarnya adalah baja murni, dapat menahan serangan dari kebangkitan level 3, kapasitasnya 20 orang, mesin bertenaga 800 tenaga kuda, bisa disebut dengan banteng bergerak. Melihat truk tersebut, Liu langsung tersenyum sembari berpikir kondisi sekarang di luar begitu banyak zombie dan untuk melewati hutan mereka membutuhkan kendaraan yang kuat. Lalu di bangku pembeli, peserta mulai menawar. Kelompok perang Yunmi menawar 1.100.000 peluru. Tak mau kalah kelompok Baolong menawar sedikit lebih tinggi dengan tawaran 1.200.000 peluru. Lalu kelompok lain mulai ikut menawar dengan harga 1.500.000 peluru. Suasana ruang pelelangan pun mulai ricuh karena saling menginginkan truk tersebut hingga terjadi perkelahian di antara kelompok bersenjata. Lalu dari belakang terdengar seseorang berkata, "Dasar kalian pecundang, tutup mulut kalian." Terlihat satu orang pria dengan penampilan nyentrik keluar dari kerumunan dan langsung menawar truk tersebut dengan seharga 2 juta peluru.
Dengan pedenya, pria tersebut yakin pasti dia yang akan mendapatkan truknya. Pria tersebut bernama Hou Hou memimpin kedua kelompok Kuang Bao. Lalu pria tersebut meminta untuk MC pelelangan untuk segera mengumumkan hasil pemenang lelangnya karena tidak ada yang menawar lagi. Lalu MC pun menurutinya, ia pun segera mengumumkannya. Tetapi belum selesai MC mengumumkan pemenangnya, tiba-tiba ada yang menawar truk tersebut dengan harga 3 juta peluru. Ternyata itu adalah MC kita, Liu. Mendengar ada yang menawar 3 juta peluru, sontak membuat para penawar lain gaduh dan terlihat Hou Hou sangat marah. "Sialan kau bocah busuk, beraninya kau merebut barangku. Apakah kau sudah bosan hidup?" ucapnya sembari menunjuk ke arah Liu. Lalu Liu membalas perkataan pria itu dengan jari tengah sembari berkata, "Pergi sana jika tak sanggup menawar lebih tinggi. Jangan bertele-tele di sini." Tak mau kalah, Hou Hou pun langsung menawar kembali dengan harga 3.100.000. Tapi tak disangka Liu menawar lebih tinggi lagi dengan 4 juta peluru yang membuat Hou Hou kaget dengan penawaran Liu. Melihat ekspresi Hou Hou, Liu langsung menaikkan lagi dengan tawaran sebesar 5 juta peluru. Lalu ditaikkan lagi menjadi 6 juta peluru. Mendengar penawaran yang begitu tinggi, para peserta pun kagum karena penawaran Liu adalah penawaran tertinggi di tempat lelang ini. Dan menurut mereka itu sudah melebihi harga dari mobil itu. Tak mau kehilangan barang yang ia incar, Hou Hou tak kehilangan cara. Ia langsung mendekati penjual dari truk itu dan menawarkan satu keuntungan kepada penjual tersebut. Jika ia menjual truk itu kepadanya dengan tawaran kelompok perang Kuang Bao akan membantu penjual tersebut satu kali jika terjadi sesuatu yang genting. Lalu penjual itu pun terlihat sangat tertarik dengan penawaran tersebut karena di akhir zaman ini sangat tinggi angka kriminal, belum lagi zombie yang berada di mana-mana. Lalu Hou Hou menyombongkan diri kepada Liu sembari berkata bahwa meski Liu mempunyai uang, tetapi yang berkuasa tetaplah kekuatan dan yakin mobil tersebut akan didapatkannya apapun yang terjadi. Lalu Liu berjalan mendekati penjual tersebut sembari tersenyum. "Apa yang kamu banggakan?" Lalu Liu menawarkan kotak berwarna pink yang itu membuat penjual tersebut sangat kaget. Lalu Liu menjelaskan bahwa ini adalah boneka hidup tahun 2020 Hatano Yui yang mirip dengan aslinya. Setelah melihat foto di atas kotak tersebut membuat penjual itu misan dengan mata berbentuk hati. Melihat penawaran tersebut, Hou Hou meremehkan tawaran Liu karena penjual tersebut tidak mungkin memilih wanita palsu karena pasti penjual tersebut memilih wanita asli. Peserta yang lain pun membenarkan perkataan Hou Hou dan setuju dengan argumennya. "Hanato Yui, dia adalah gadis impianku waktu muda. Bocah, apakah kamu masih ada yang lain?" ucap penjual itu yang nampaknya sangat tertarik. "Tentu saja ada. Ohashi, Sakura Shiria, Aosora, Sujuhara, semua yang kamu inginkan ada," ucap Liu sembari memperlihatkan kotak-kotak yang lain. Nama-namanya kayak pernah denger ya. Gak apa-apa, lanjut. Sepertinya informasi yang aku dapatkan benar bahwa penjual ini katanya sudah tua, jadi tidak bisa melakukan itu lagi. Jadi kesehariannya hanya menggunakan boneka hidup untuk menghibur dirinya, ucap Liu dalam hati. Lalu penjual itu menyetujui pembelian truknya oleh Liu dengan muka sagnenya sembari melihat kotak-kotak boneka di tangannya. Lalu Hou Hou pun protes kepada penjual itu, tetapi penjual itu malah meminta maaf karena dirinya rindu dengan wanita idolanya ketika masih muda. Peserta lelang yang lain pun dibuat kaget lagi karena kok bisa seperti ini. Hou Hou pun hanya bisa menggertakkan giginya, menahan amarahnya. "Sial," ucapnya. "Bocah, kamu mempunyai masa depan. Aku optimis kepadamu," ucap
ucap kakek penjual truk itu dengan muka sagnenya. Lalu bersambung. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Bertemu lagi di video berikutnya. See you.